Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke acara webinar yang dilaksanakan oleh Sela Fotografi dengan tema menjadi juara lomba fotografi, bagaimana melihat kesempatan dalam lomba dan menjadi juara. Acara kali ini diselenggarakan oleh selafotografi.id, di mana yang merupakan sebuah platform terkemuka dalam pengembangan iklim fotografi di Indonesia. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Ima akan menjadi pembawa acara pada kesempatan kali ini, dan saya juga merasa sangat bangga dan juga bersemangat untuk bisa menjadi bagian dari webinar ini dan juga dapat berinteraksi dengan Anda semua. Tema yang kita angkat hari ini sangatlah menarik, yaitu tentang bagaimana melihat kesempatan dalam lomba fotografi dan juga tentunya menjadi juara. Tentunya kita semua ingin mengasah kemampuan fotografi kita dan juga meraih prestasi di dunia kompetisi ini. Oleh karena itu, kita beruntung memiliki seseorang pembicara yang sangat berpengalaman dan juga berkompeten di bidang fotografi, yaitu Kak Diki Aryani, yang merupakan seorang profesional fotografer yang telah mencatat banyak prestasi di industri ini. Dalam webinar kali ini, Kak Diki Aryani akan berbagi pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman berharga yang akan beliau bahas dan juga dapat memberikan inspirasi kepada kita semua. Dalam hal ini, beliau akan membahas tentang bagaimana strategi, tips, and trik untuk mengenali kesempatan dalam lomba fotografi, dan juga meningkatkan peluang kita untuk meraih juara. Tidak hanya itu, kita juga akan memiliki sesi tanya-jawab di akhir webinar nanti. Jadi jangan ragu untuk bertanya kepada Kak Diki Aryani untuk bertanya mengenai topik-topik yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya memberikan beberapa tata tertib selama mengikuti webinar kali ini. Yang pertama, pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil agar dapat mengikuti webinar ini tanpa kendala. Yang kedua, untuk mengoptimalkan kondisi webinar, maka peserta diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera menggunakan virtual background yang telah disediakan. Namun apabila terkendala dengan virtual background ataupun kamera, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan virtual background. Kemudian yang keempat, setelah sesi presentasi oleh Kak Diki Aryani nanti, kita akan membuka sesi tanya-jawab, dan Anda dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand yang terlebih dahulu sebelum dipersilakan untuk on mic, atau apabila mengalami kendala dalam fitur raise hand, dapat mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat yang tersedia. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembacaan tata tertib, dan yang kedua, pembukaan, ketiga, sambutan oleh penyelenggara Sela Fotografi, yang keempat, profil pembicara, yang kelima, kita masuk ke sesi webinar menjadi juara lomba fotografi, dan yang keenam, sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, sesi dokumentasi dan penutup. Dengan demikian, saya mengundang Kak Diki Aryani untuk memulai presentasinya. Mungkin kita bisa sambut Kak Diki Aryani, apakah sudah ada di dalam forum ini? Mungkin bisa say hi, Kak. Kedengaran nggak suara saya? Sudah, Kak, sudah masuk. Ya. Oke. Baik, karena Kak Diki sudah masuk ke forum kali ini, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama, yaitu sambutan dari penyelenggara Sela Fotografi. Oleh karena itu, saya persilahkan untuk Mas Zanuar untuk melakukan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? MC? Oke, baik. Halo semuanya, selamat datang di acara webinar fotografi 2023 yang diselenggarakan oleh selafotografi.id. Singkat saja sambutan dari saya merasa senang dapat hadir di acara ini
Sebagai pelaksana acara lomba, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua peserta partisipan yang hadir pada acara kali ini. Acara lomba Sela Fotografi ini adalah acara tahunan yang diadakan oleh Sela Fotografi sebagai platform yang mengembangkan iklim fotografi di Indonesia untuk para fotografer, untuk memamerkan bakat mereka yang luar biasa. Saya sangat terkesan dengan kearifan, kekreatifan, dan dedikasi teman-teman yang telah mengikuti lomba ini. Jadi selain itu saya juga menyampaikan apresiasi kepada teman-teman telah mengirimkan karyanya yang nantinya akan dikurasi oleh juri yang tentunya profesional di bidang fotografi. Saya berharap kedepannya dapat menciptakan karya fotografi yang unik, yang kreatif bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para fotografer. Jadi menang atau kalah di dalam kompetisi itu biasa, kita berusaha yang terbaik. Terima kasih, saya kembalikan MC. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Selamat menyimak materinya. Nanti ada hadiah giveaway kepada peserta yang aktif bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, kita langsung saja. Baik, terima kasih Mas Muhammad Zanuar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu dengan membacakan CV dari Kak Diki Aryani yang akan menjadi pembicara pada webinar kali ini. Mungkin bisa bantu. Ini ada lomba foto. Iya, CV. Disuruh. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan profil dari Kak Diki Aryani yang merupakan komersial fotografi yang dimana beliau ini merupakan memiliki beberapa prestasi ya, terutama di bidang fotografi. Yang pertama, beliau ini merupakan International Awards winning photographer, kemudian juga merupakan brand ambassador Gold Star Finland, kemudian juga Pindel Ambassador. Kemudian beliau juga merupakan juri Board Gold Star Finland. Kemudian juga merupakan juri dari KAF Fotografi Kontes tahun 2021 di Iran. Kemudian juga mengikuti Policy Council and Executive Secretary Art Tunis International Season Festival di Iran dan juga Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan seorang juri National Photo Competition Dekan Cup 2022 di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian juga merupakan seorang juri di National Photo Competition 2022 Sela Fotografi, yaitu di tahun sebelumnya. Kemudian merupakan juri di National Photo Competition 2023 di Sela Fotografi pada tahun ini. Kemudian beliau ini bekerja di komersial fotografi, yaitu
memiliki pengalaman di corporate photo, kemudian pre-wedding and wedding photography, kemudian family photography, company profile and product, kemudian photo event organizer or photo concept, kemudian juga fotografi workshop, kemudian juga photo available to be purchased and sent worldwide. Kemudian selanjutnya, beliau ini juga berperan aktif juga di acara internasional atau National Photo Exhibition, yaitu yang pertama, beliau mengikuti pameran foto Nusantaraku di Surabaya pada tanggal 8 hingga 19 November tahun 2017, di mana yang merupakan acara ke-7 tahun Hayam International Exhibition of Photographic Tehran pada tahun 2019. Kemudian Exhibition Mental Health International Exhibition of Photography tahun 2020, dan masih banyak lagi. Kemudian juga beliau ini memiliki riwayat di publish in print magazine, yaitu yang pertama ada Hot Shot Magazine 2015, kemudian ada In Flight Magazine Air Asia Agustus 2016, kemudian ada Monopix Magazine tahun 2016, dan masih banyak lagi. Kemudian beliau juga memiliki beberapa pengalaman dalam memenangkan sebuah competition, yaitu yang pertama pada tahun 2016, beliau memenangkan Grand Winner Viewbook Photo Challenge pada tahun 2016, kemudian beliau juga menjuarai International Photography Awards pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2009 beliau menjuarai Malta International Photo Award, dan masih banyak lagi kejuaraan-kejuaraan yang diraih oleh Kak Dikya. Kemudian beliau juga merupakan finalis dari beberapa lomba yang terbaru dari JLF Climate Photo Competition pada tahun 2022, kemudian finalis di United Kingdom 2023, kemudian beliau selanjutnya juga beliau mendapatkan beberapa medali. Yang pertama pada tahun 2022 yang terbaru, dan juga beliau juga beberapa kali menjuarai lokal dan juga national photo competition. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bacakan dari CV Kak Dikya Aryani, karena beliau ini memiliki banyak riwayat competition dan juga banyak kegiatan lain. Jadi saya mungkin tidak bisa membacakan semuanya karena mungkin akan terlalu lama. Oke, bisa di stop share. Baik, kita langsung masuk ke acara selanjutnya, yaitu langsung saja masuk ke acara inti, yaitu webinar dengan tema menjadi juara lomba fotografi. Bagaimana melihat kesempatan dalam lomba dan menjadi juara. Oleh karena itu, saya mempersilahkan untuk Kak Dikya memulai presentasinya. Nah, oke. Ya, malam semuanya teman-teman. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, share ya, yang mau sambil ngopi, sambil ngemil juga santai aja. Jadi kita nggak usah terlalu serius-serius banget. Kita ngobrol-ngobrol aja sedikit mengenai lomba foto ya. Mungkin ada yang baru memulai, ada yang juga udah lama ikut untuk lomba foto, ada juga yang masih pikir-pikir ikut atau enggak ya gitu. Jadi kurang lebihnya saya mau share aja sedikit tentang apa sih lomba foto gitu ya. Jadi kira-kira semisalnya memang ada lomba, kita bisa lihat kira-kira kesempatan kita gimana untuk jadi juara gitu ya. Kak Putri, next slide. Oke, teman-teman, saya nggak bikin
presentasi yang panjang, yang kayak makalah kuliah ya, karena pasti bosan. Saya rasa juga kalau misalnya hanya untuk teori, mungkin teman-teman juga bisa googling dan cek apa sih tentang lomba itu. Jadi yang saya mau share kurang lebihnya dari pengalaman saya aja. Oke, sekarang kita mulai dulu. Apa itu lomba foto? Lomba foto buat kita pasti artinya bermacam-macam ya. Mungkin teman-teman di sini ikut lomba foto pasti dengan ada purpose yang beda-beda gitu. Bisa untuk misalnya mau berkompetisi, terus juga ada yang mencari hadiah, terus ada juga yang kita bilang bounty hunter, yang suka memang ikut lomba ya. Terus juga mungkin kita mau cek sejauh apa sih kira-kira foto kita bisa diterima oleh kompetisi dan misalnya di dalam suatu perlombaan gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya pendapat apa sih ikut lomba foto tuh kenapa biasanya? Mungkin ada yang mau share? Kenapa mau ikut lomba foto? Sebelum kita lanjut lagi, apa sih motivasinya atau kenapa pengen ikut lomba foto? Mungkin Kak Putri, mungkin ada yang mau jawab atau share? Biar Iya. saya juga tahu kira-kira apa. Teman-teman kira-kira mau ikut lomba foto tuh kenapa? Gitu. Halo, Halo. saya kalau saya pengen ikut lomba foto ya untuk mengisi kekosongan aja sih. Kalau sama nggak ada kegiatan apa-apa jadi ya ikut aja gitu, nyobain gitu kan. Bukan kekosongan hati kan ya, Kak? Enggak kan ya? Oke, nggak apa-apa lah masih Enggak. gitu. Oke, jadi mengisi kekosongan ya. Sekarang lagi kuliah? Belum. Oke, oke. Oke, berarti mengisi kekosongan ya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin Kak Putri ada yang share kenapa mau ikut lomba foto? Aku mau sharing boleh. Oke, silakan. Kalau aku ikut karena pengen tahu udah sejauh mana sih skill aku dari dunia fotografi itu. Terus juga kan Oke, aku kan punya teman di sini ikut juga. Jadi kayak mau sama-sama mau tahu lah kita tuh udah sejauh mana sih skillnya. oke, berarti agak lebih serius ya. Iya benar nggak? Oke, ada lagi mungkin Kak Putri? Ada yang mau share? Kenapa sih? Biar kita di awal tahu nih kenapa sih pada mau ikut lomba foto? Apa maksudnya apa keinginannya atau motivasinya atau kenapa mau ikut? Selamat malam semuanya. Mungkin untuk peserta yang akan berbicara, mungkin bisa untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan dipersilakan untuk mengaktifkan mic-nya, dan juga apabila sudah dipersediakan untuk on mic, maka bisa menyebutkan nama dan juga asalnya ya. Kita batasin 7 orang ya Kak Putri. Oke, mungkin ini ada yang dari tadi udah ini ya Kak, raise hand ya Kak. Silakan, silakan. Ini ada tadi dari Kak Dias Prama. Oke, Kak Dia, gimana? Dias bisa on mic. Perkenalkan, nama saya Dias Pamecaksana dari Kota Palembang. Oke, Tujuan mengikuti lomba itu untuk mengetahui sejauh mana skill Dias dalam fotografi. Ini buat Dias first time untuk mengikuti perlombaan. Jadi mau tahu cara gimana profesional itu masuk ke dunia fotografi gitu. Mau cari pengalaman lebih. oke. Dari pengalaman ya, highlight-nya Ya. ya. Oke. Oke, Kak Putri ada lagi? Mungkin yang mau share kenapa sih ikut Next. lomba? Ya, mungkin next aku bisa mempersilakan Kak Rika Triyunia. Mungkin bisa on mic. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Rika dari Bogor. Tujuan saya itu untuk mengikuti lomba fotografi ini, yang pertama mencari pengalaman, kemudian juga sejauh mana skill saya untuk mengikuti lomba ini gitu. Terus juga sekalian mengisi kekosongan waktu juga.
Oke, nggak kekosongan hati lagi ya. Bukan. Berarti Bukan. kayaknya cocok jodohan nih yang sama-sama kosongan berdua nih kayaknya. Oke Kak, oke. Ada lagi? Satu lagi ya Kak Putri ya? Oke, mungkin aku bisa tunjuk Kak Abner Sabloid. Agak unik ya namanya. Oke, mungkin bisa on mic. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Abner Sabloid. Tadi sempat lihat kayaknya ada temanku dari Papua. Saya dari Papua. Oh, oke Kak Abner. Iya. Oke, pasti semua mencari tahu kemampuan teknik fotonya sampai di mana. Jadi kita ikut lomba. Pada umumnya sih biasanya jadi sama lah rata-rata teman-teman gitu. Terus yang kedua motivasi kita mau menunjukkan keunikan dan gambaran dari daerah masing-masing gitu sih. Jadi ikut lomba tuh bukan hanya sekedar lomba, tapi menunjukkan poin loh di daerah saya ada apa aja, entah itu dari flora faunanya atau landscape-nya atau budayanya. Berarti sering hunting ya Kak Abner? Sering hunting sekitaran di Papua ya? Ya betul. Senang hunting terus senang traveling juga sih. Oke. Berarti itu aja sih dari saya. Ke traveler ya. Oke. Thank you Kak Putri ya. Berarti di sini semua kebanyakan hampir sama ya. Ingin cari pengalaman, kemudian ingin mengasah skill ya. Mungkin kemudian juga ada yang ingin memperkenalkan kelebihan daerahnya, apa yang spesial di daerahnya. Terus ada beberapa juga mengisi kekosongan ya. Kekosongan waktu tentunya ya. Oke, terus jadi gini, sebenarnya kita ikut lomba memang macam-macam, yang tadi seperti saya udah sebutkan. Selama itu memotivasi kita untuk kita ikut lomba, itu baik. Mungkin ada yang ingin menang dan juga memperkenalkan lah istilahnya budaya atau keindahan daerahnya, itu bagus. Terus juga ingin tahu skill kita sejauh apa sih di-compare dengan para fotografer lain ya. Berarti di situ ada mau nggak mau ada sisi kita berkompetisi atau berusaha mengalahkan orang lain ya untuk jadi yang terbaik. Tapi ada itu. Karena kalau kita ikut lomba nggak mungkin kita cuma ikut aja terus udahlah nggak apa-apa kalah gitu kan ya. Berarti di sini teman-teman semua saya lihat punya motivasi ya untuk mengikuti suatu lomba. Itu udah bagus. Jadi untuk di awal itu sebelum mengikuti lomba, tanyakan dulu ke diri kita, apa sih kita ikut ini kenapa? Atau cuma ikut-ikutan teman, atau memang kita punya sesuatu motivasi yang kuat untuk ikut ya. Jadi saya lihat teman-teman udah oke, udah punya kriteria masing-masing kenapa untuk ikut foto. Nah, berawal dari situ itu udah bagus. Jadi teman-teman udah ada keinginan apa yang teman-teman mau capai ya. Nah, saya juga selanjutnya saya mau jelasin juga. Kalau teman-teman mungkin yang udah beberapa atau sering ikut lomba foto, kadang kita akan lihat ya, syarat dan ketentuan lomba foto itu beda-beda ya. Kalau untuk saya pribadi, syarat dan ketentuan foto itu kita harus ikuti pastinya. Seandainya teman-teman nggak srek ya dengan persyaratannya, lebih baik nggak usah ikut. Karena kalau kita kayaknya terpaksa, lebih baik mungkin kita skip aja lomba itu. Jadi jangan memaksakan diri teman-teman untuk ikut suatu lomba yang misalnya teman-teman lihat, wah harus ada surat pernyataan bermaterai, wah harus misalnya bayar untuk fee lain-lain ya. Gini teman-teman, di luar negeri pun untuk lomba itu ada yang free, ada yang berbayar. Kayak untuk salon foto, saya juga sering ikut salon foto juga berbayar. Jadi kembali lagi teman-teman, kira-kira kita mau ikut lomba yang seperti apa. Jadi jangan paksakan mengikuti suatu lomba kalau kita nggak srek dengan syarat dan ketentuannya. Lebih baik kita nggak usah ikut. Kita skip atau next kita lihat lagi. Karena apa? Kalau teman-teman keberatan mengikuti
persyaratannya udah pasti nanti akan didiskualifikasi gitu ya. Itu yang kedua. Jadi setelah teman-teman punya istilahnya punya motivasi, kenapa teman-teman ikut, pasti teman-teman akan lihat dong. Apa nih? Yang pertama pahami, terus lihat syarat ketentuannya ya. Jangan nah itu kadang-kadang kita kurang literasi, kurang membaca, kita nggak baca sampai detail. Tolong dibaca detail persyaratan lombanya. Seandainya nggak serk, kurang suka, ya udah skip aja, jangan dipaksain ikut gitu ya. Kemudian mengerti tema lomba foto, udah pasti ya teman-teman, kecuali misalnya kayak institusi pemerintah atau mungkin beberapa perusahaan yang spesifik membuat tema lomba foto, karena pasti fotonya nanti akan dipakai juga oleh perusahaan itu. Nah, temanya kita pahami dulu. Kalau misalnya ada tema yang memang kita nggak punya fotonya atau kayaknya nggak masuk nih, jauh banget, nggak nyambung, dengan nggak usah ikut juga. Karena kalau udah spesifik ada tema foto, itu pasti yang dicari akan yang sesuai dengan tema gitu. Yang jauh dari tema biasanya nggak terlalu dilirik gitu ya. Jadi kembali lagi kita harus tahu tema lomba foto yang kita ikuti itu apa gitu. Temanya apa, terus kita pahami, oh kita punya pemahaman beda-beda ya untuk satu tema. Makanya hasil foto yang didapat itu macam-macam, bervariasi karena pengertian seseorang misalnya dengan tema sepatu misalnya. Mungkin sepatu bisa berarti banyak hal ya. Mungkin dari sepatu aja yang hobi street foto akan ngambil misalnya gambar kaki ya, orang berjalan. Terus mungkin yang suka foto produk akan memfoto produk itu dengan lighting, dengan apa namanya, sesuai dengan skill yang dia punya. Terus mungkin yang suka modelan, dia akan foto model dengan memakai sepatu. Jadi kembali lagi, teman-teman juga harus mempunyai istilahnya imajinasi atau pengertian dulu ya yang tepat tentang suatu tema lomba ya. Kemudian, nah ini stok fotonya kita ada atau enggak gitu. Kalau misalnya kita ada, ya kita ikut. Kalau misalnya nggak ada, apakah kita mau hunting atau cari stok ya atau enggak, kembali lagi. Tapi saran saya, seandainya lomba itu memang sudah ada tema khusus, jadi lebih baik kita nggak kirim foto-foto yang nggak sesuai dengan tema, karena pasti nggak akan masuk kategori. Jadi perhatikan lagi tema foto, terus kita lihat stok yang kita punya. Nah, untuk teman-teman yang baru mau mulai ikut lomba, ya mungkin awal-awal supaya nggak terlalu pusing atau merasa ribet dengan lomba, kita cari deh untuk awal-awal ya, istilahnya take ombak itu genre foto kita apa gitu. Misalnya kita memang punya genre foto tertentu, ya kita coba dulu di awal nih. Oh, ini ada lomba foto street. Nah, kebetulan misalnya suka street, coba dulu di situ gitu. Kalau saya pribadi, saya memang suka banyak genre. Kebetulan di awal saya juga masih kerja, tapi makanya saya kebetulan cuti saya juga banyak, jadi saya banyak ambil job juga untuk corporate. Nah, karena saya menyenangi banyak hal, saya nggak cuman terpaku di satu genre aja gitu. Cuman saran saya untuk pemula yang baru mau ikut lomba ya, karena kan kalau misalnya kita mau buat foto yang bermacam-macam itu udah pasti kan terkadang kita terkendala dengan peralatan yang kita harus punya lensa yang spesifik gitu. Ada yang enggak. Tapi kalau untuk mempermudah, istilahnya baru mau coba lomba yang sesuai nih dengan genre kita. Sehingga kita juga bisa dengan mudah untuk mengirimkan foto yang kita punya gitu. Ya. Untuk di sini mungkin ada yang mau tanya atau kita lanjut slide berikutnya. Kak Putri. Oke, untuk yang tadi kalau ada pertanyaan mungkin bisa di chat ya, nanti dicatat Kak Putri ya, teman-teman. Oke,
kita lanjut aja persiapan. Nah, ini nih, persiapan mental. Kalau saya orangnya santai, nggak serius-serius banget. Jadi ya misalnya ikut Exam and forget, nggak saya pikir-pikir lagi tuh, nggak saya ingat-ingat. Ya udah, ikut-ikut aja. Nggak usah dipikirin terus. Terus menang nggak ya gitu, nggak usah. Jadi ya kita santai aja, kirim-kirim, pede aja gitu. Ya. Terus ini nih, cek ombak yang tadi saya bilang sebelumnya juga. Cari-carilah lomba yang sesuai untuk stok foto kita. Ini untuk di awal kalau mau ikut lomba, ya bisa kita cek ombak sesuai dengan kita punya stok foto apa sih. Kalau misalnya kita suka street fotografi, mungkin kita lihat-lihat lomba yang cocok. Misalnya ada lomba street foto gitu dan lain-lain. Nah, ya kemudian juga ini, nggak usah maksain lah ikut kalau misalnya fotonya nggak sesuai dengan tema yang tadi saya bilang, ya. Terus, nah ini yang penting, kurasi foto. Mungkin ada yang tahu kurasi foto apa? Kak Putri, mungkin ada yang mau kasih pendapat? Oke, mungkin buat teman-teman semuanya bisa raise hand. Ada yang pernah melakukan kurasi foto, mungkin bisa share di sini. Ada yang mau share? Ada yang pernah melakukan kurasi foto nggak, teman-teman? Ada? Nggak ada ya? Mungkin belum Ada ada. yang mau share nggak? Belum ada. Iya. Oke. Kalau ada yang mau share, silakan ya, feel free ya untuk raise hand ya. Jadi gini teman-teman, kita melakukan kurasi foto ini untuk awal kita melakukan kurasi foto kita sendiri. Kebetulan kalau saya pernah mengikuti untuk yang di luar itu untuk training untuk juri juga ya, cara kita mengkurasi foto. Tapi secara personally kita harus tahu cara melihat foto kita sendiri ya. Apakah jadi gini, misalnya teman-teman punya foto stok gitu, teman-teman lihat fotonya yang mana nih yang kira-kira fotonya kuat untuk mengikuti lomba foto, artinya memiliki karakter fotonya, atau juga misalnya mungkin memiliki angle yang menarik, beda dengan yang lain, juga mungkin kalau saya bilangnya fotonya out of the box ya, jadi beda dengan yang lain gitu. Teman-teman harus banyak melihat foto-foto kita sendiri gitu, apa foto kita yang mana nih yang kira-kira mungkin kayak teman-teman hunting dari taruhlah 50, 100, 150 foto. Nah, teman-teman pilihlah 3 yang the best. Nggak usah banyak-banyak. Cari dari yang kita habis foto-foto itu, foto terbaik kita cari 3 gitu. Yang mana nih yang terbaik gitu. Jadi teman-teman nggak ngabisin shutter ya. Kalau buat saya sih kalau ngabisin shutter tuh kayaknya kita bingung sendiri nanti pilihnya. Teman-teman cari momen aja. Terus dari nanti hasil foto yang misalnya udah kita hunting, kita carilah 3 terbaik. Cukup teman-teman belajar dari situ. Jadi misalnya dari sekali hunting, mana nih 3 teratas foto yang kita miliki dari hasil hari itu ya. Hari kita hunting, cek lagi kira-kira mana nih foto saya yang terbaik gitu, yang bisa kita banggakan lah. Oh oke nih foto saya punya kelebihan ini. Itu pelan-pelan aja, nggak usah terlalu pusing atau terlalu serius banget, tapi teman-teman harus bisa ngelihat gitu dari banyaknya foto yang kita punya, mana nih yang terbaik menurut teman ya. Karena sebelum orang lain menilai foto kita harus bisa menilai foto kita sendiri gitu. Kita harus tahu foto saya yang bagus yang mana nih gitu ya teman-teman ya. Untuk yang kurasi tadi, jadi belajar untuk melihat foto kita. Bukan, kalau menurut saya foto itu bukan dari quantity ya, tapi dari quality gitu. Kita mau shutter banyak-banyak juga kalau nggak mungkin juga 100 yang kita kirim, nggak mungkin 150. Pasti paling banyak berapa sih? 3, 5 lah gitu. Jadi teman-teman pilih, tunggu momen mana yang terbaik, terus pilih foto itu gitu ya.
Oke, terus yang tadi ya, ini saya tekankan lagi, balik lagi ya, foto sesuai aturan lomba, karena ini penting banget. Saya lihat banyak juga kadang ada pengumuman lomba atau apa, mungkin yang nggak suka dengan lombanya panjang, kayak nggak apa, mungkin protes nggak suka dengan ininya. Kalau menurut saya sih nggak perlu ya. Kalau saya nggak suka lomba itu saya skip, saya nggak ikut gitu. Jadi untuk apa kita maksain ikut lomba yang membuat kita nggak nyaman gitu. Jadi pilihlah, setelah teman-teman pilih foto terbaik, ikut lomba yang teman-teman merasa nyaman, enak gitu untuk ikut foto lombanya gitu. Nah, kemudian juga komposisi yang menarik dan kreatif. Jadi banyak hal yang mungkin kayak gini ya. Misalnya kita berdua dengan teman kita, contoh gampangnya, kita hunting street, kita melihat satu objek. Nggak mungkin 2 orang atau 3 orang itu pencet shutter, melihat objek yang sama, punya 3 foto yang benar-benar sama. Kecuali misalnya mungkin kayak mau foto potret ya di studio, mungkin itu sama. Tapi pasti tetap nanti, kenapa? Pada saat post pro, itu pasti teman-teman punya taste dan style sendiri dalam editing ya. Jadi kalau saya sih menganggap kalau misalnya foto itu ya kita memang perlu edit, SOC oke, tapi why not gitu, editing itu juga bagian dari fotografi kok, gitu. Jadi at the end result-nya itu dari 2 orang, misalnya pun sama, editing-nya pasti ada beda. Cara workflow kita atau cara kita editing itu pasti tetap ada bedanya, gitu. Jadi nggak mungkin benar-benar sama. Makanya kita harus mencari komposisi yang menarik dan kreatif. Jadi harus banyak bergerak, jangan di satu angle aja, misalnya jangan cuma di depan aja. Kita harus pindah-pindah dan cari untuk cari istilahnya komposisi yang menarik. Gitu ya. Oke. Kak Putri? Mungkin untuk kurasi ada yang mau tanya? Untuk 3 penanya aja Kak Putri, kalau memang ada yang mau tanya sebelum lanjut ke Teman-teman slide berikutnya. yang ingin mengajukan pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa menggunakan chat box yang sudah disediakan. Jangan lupa untuk menggunakan format nama lengkap dan juga asalnya. Oke, mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mungkin bertanya atau ingin berbagi informasi? Ada? Mungkin ada yang udah pernah melakukan hal tersebut, kurasi foto sebelum kirim foto. Ada yang mau share? Ya ada? Oke, kita lanjut Kak Putri. Ya, bisa dilanjutkan Kak. Ya. Nah, oke, setelah tadi sebenarnya simple ya, itu tadi persiapan-persiapan kurang lebih garis besarnya ya. Jadi teman-teman udah saya share apa-apa sih yang kita harus persiapkan untuk mengikuti lomba ya, tadi dengan pemilihan, terus juga kurasi, terutama yang penting kurasi foto ya teman-teman. Kalau misalnya jarang melakukan, latihan lagi. Nah, terus kita udah kirimkan foto kita. Nah, kemudian yang kayak saya bilang, santai aja, nggak usah terlalu ngoyo nungguin hasilnya gitu ya. Nah, oke, pasti kita ikut lomba kan kita juga penasaran hasil lombanya ya. Nah, salah satunya misalnya teman-teman menang, nah jadikan nih semangat untuk lomba berikutnya ya. Maksudnya jangan langsung oh udah menang ya udah dapat juara 3, oh ya udah emang nggak mau juara 1. Kalaupun udah juara 1 belum tentu di next lomba kita jadi juara 1 juga. Jadi pokoknya kita harus tetap semangat kalau memang teman-teman berminat untuk ikut lomba. Pokoknya jadikan semangat deh kalau udah menang gitu. Oh iya nih ternyata foto saya dilirik sama juri, berarti foto saya juga memiliki ada sesuatu di foto itu. Foto saya termasuk kuat untuk mengikuti lomba gitu ya. Nah, kalaupun menang, teman-teman juga bisa upgrade skill.
upgrade skill di sini bukan maksud saya upgrade kamera ya atau lensa ya, enggak loh teman-teman ya. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa upgrade skill tuh hanya dengan gear aja, dengan lensa atau kamera gitu. Jadi kalau mindset-nya harus diubah. Berarti kalau teman-teman kalau saya bilang upgrade skill tuh, oh saya udah punya kamera dengan seri terakhir atau lensa seri terakhir, enggak jaminan juga gitu. Jadi banyak hal dalam fotografi. Jadi buat teman-teman yang masih pakai HP atau pakai kamera entry level, tetap semangat, nggak usah malu. Saya juga awal itu saya pakai kamera Canon 1100 ya, awal-awal cuman berapa ya? Nggak sampai 4 juta kalau nggak salah waktu itu saya beli. Nah, tapi saya memang udah semangat tuh foto. Pada saat itu, pada saat saya pakai kamera entry level itu, waktu itu ada lomba di detik.com kalau nggak salah. Eee, apa ya, waktu itu lombanya ada ke London deh, kebetulan saya dapat hadiah kedua, saya nggak dapat yang hadiah trip ke London, saya dapat kamera Fuji terbaru saat itu yang harganya kalau nggak salah sampai 15 juta, Pak. Nah, saya bisa menang dengan hanya kamera entry level. Makanya saya punya prinsip bahwa untuk menang lomba foto itu, teman-teman nggak harus kok punya kamera dan lensa yang canggih. Kecuali teman-teman at the end memang punya job foto ya, karena ada kerjaan tertentu yang memang teman-teman harus punya lensa spesifik untuk melakukan pekerjaannya gitu. Tapi selama ini hobi, enggak. Berarti kalau teman-teman pakai HP atau pakai kamera entry, teman-teman nggak bisa menang. Bisa kok, gitu. Karena saya udah buktikan bisa gitu. Jadi saya masih simpen tetap kamera itu ya, kamera entry level saya itu kenang-kenangan soalnya. Dari situ saya bisa dapat kamera lain, apa namanya, bisa upgrade kamera saya, lensa saya gitu. Jadi saya juga menang lomba, saya dapat beberapa misalnya gear dari luar seperti lensa, seperti kamera juga gitu. Jadi intinya di fotografi saya berusaha untuk upgrade sesuatu, meskipun saya kerja ya, tapi saya pengen lihat sejauh mana nih saya bisa mengupgrade sendiri hanya dari fotografi itu sendiri gitu. Bisa nggak? Ternyata bisa gitu. Meskipun sekarang memang saya udah banyak terjun dalam kayak misalnya untuk membuat portfolio perusahaan ya, kemudian juga untuk corporate, kemarin saya juga ada dari perusahaan pertambangan. Nah, itu nanti teman-teman pelan-pelan aja, yang penting kita pede dengan gear dan lensa yang kita punya, kita maksimalkan aja gitu. Jadi nggak selalu teman-teman berpikir, "Ah, saya nggak punya kamera atau lensa yang mahal nih, nggak mungkin saya bisa menang." Salah ya kalau punya pikiran kayak gitu, gitu. Jadi pokoknya tetap semangat dengan apapun yang kita punya, karena sekarang juga udah banyak kok lomba-lomba dengan HP ya. Kalau dulu malah jarang, eee, lomba dengan HP, sekarang banyak juga platform atau setiap, merek HP yang bikin lomba-lomba tahunan ya. Jadi, nggak usah takut untuk ikut lomba meskipun kamera kita, hanya kamera entry ya. Tadi Kak Putri masih ada poin lagi atau udah selesai yang di page sebelumnya? Ya ya, oke. Oke, sekarang, kalau kita nggak menang, ya, jangan putus asa. Ini mungkin udah banyak yang dengar kekalahan adalah sukses yang tertunda. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Next kita coba lagi gitu ya. Nggak patah semangat, pokoknya santai dan tetap on track. Mungkin kita lihat lagi, oh foto, balik lagi nih. Kita ke yang tadi, kita lihat kurasi foto kita. Apa sih yang kurangnya? Nah, terus, kira-kira kurasi lagi nih, balik lagi. Terus kita lihat lagi, kita mungkin nih, kalau ada waktu hunting, lihat lagi udah layak belum nih foto kita, eee, diikutkan lomba, gitu ya. Terus juga kita lihat nih kekurangan foto kita apa, apakah mungkin kita belum bisa editing, apakah foto kita kadang terlalu gelap, terlalu terang, overexposure, lain-lain, mungkin angle-nya membosankan, ada dead center, lain-lain. Nah,
pelan-pelan teman-teman belajar untuk menghasilkan foto yang menarik gitu ya. Yang pastinya harus optimis gitu bahwa pasti bisa kok. Mungkin nggak saat ini atau kapan, tapi nanti pasti ada gitu yang lebih baik. Nah, kadang-kadang kalau kita ikut lomba, kalau foto kita kalah, bukan berarti foto kita jelek ya, tapi pada saat itu, pada saat teman-teman ikut lomba, ada foto yang lebih bagus dari foto teman-teman. Nah, mungkin di next atau di lomba lainnya, foto teman-teman bisa jadi menang gitu. Kita nggak tahu karena setiap lomba pesertanya beda-beda gitu ya. Oke, Kak Putri, next. Oke. Nah, ini ya, saya namain faktor X. Kenapa? Karena kadang-kadang faktor X itu sesuatu yang kadang kita nggak tahu, nggak bisa didefinisikan dan nggak ada definisinya. Jadi balik lagi, selera juri ya, atau dewan juri gitu. Itu beda-beda. Jadi nggak ada misalnya si A, si B seperti ini seleranya A, si B seleranya ini nggak bisa. Jadi berbeda-beda ya. Terus juga teman-teman kalau ditanya rumus atau acuan baku menang lomba foto tuh nggak ada gitu. Balik lagi. Jadi yang menentukan itu adalah pada saat teman-teman ikut lomba, foto terbaiknya tuh yang mana gitu. Kualitas foto teman-teman dibandingkan peserta lain. Mungkin pada saat itu bukan fotonya jelek, tapi ada foto orang lain yang lebih bagus gitu. Jadi setiap lomba kan pesertanya beda-beda. Mungkin pada saat itu nggak beruntung karena ada foto yang lebih baik dari foto teman-teman gitu. Terus juga kita harus lihat nih foto kita kira-kira setelah beberapa kali ikut lomba mungkin teman-teman bisa lihat lagi nih foto saya kira-kira layak nggak untuk ikut lomba gitu. Bisa nggak lanjut ke penilaian selanjutnya ya? Karena kan biasanya kira-kira teman-teman kirim, oh bisa nggak ya saya masuk ke finalis atau misalnya foto saya berlanjut gitu. Nah yang terakhir nih banyak terjadi banget foto yang mirip. Kalau foto yang mirip ini kalau misalnya kita ngejuriin akan jadi boring ya, fotonya sama semua atau mirip misalnya ada foto objek A, misalnya gajah banyak banget. Nah, pasti kita akan cari satu aja gajah yang terbaik. Sisanya kita buang, nggak mungkin ada gajah menang semua dalam 3 foto misalnya tiga-tiganya gajah nggak mungkin gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga yang banyak terjadi foto yang mirip. Itu kadang-kadang terjadi. Banyak sih sering juga. Jadi ya kita mesti lihat-lihat lah foto apa yang kira-kira cocok untuk kita kirim. Nah, ini juga kadang-kadang ya untung-untungan karena kalau misalnya kita kirim melalui website kita nggak tahu foto yang orang kirim seperti apa. Jadi ya ada faktor luck juga sih menurut saya gitu dalam suatu lomba ya. Gitu. Oke, next Kak Putri. Oke. Intinya sebenarnya teman-teman pokoknya tetap semangat, keep on jepret. Apa aja teman-teman yang lihat menarik. Mungkin sekarang kan banyak juga lomba dengan HP. Pada saat kita lihat momen kita jepret aja gitu. Ada yang menarik ya kita jepret. Saya juga kalau kerja sehari-hari ke kantor nggak bawa kamera karena ya pasti repot juga ya dan nggak ada waktu. Jadi kadang-kadang ya mungkin hunting saya weekend gitu. Tapi kadang ada yang menarik saya jepret pakai HP. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman ya. Ya Kak Putri, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan nanti lewat Kak Putri. Oke, mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab ya Kak Dik ya. Boleh, boleh. Ini ada Kak Charles Henry. Dari tadi sudah raise hand. Mungkin bisa untuk on mic. Oke, silakan. Oke, selamat malam semua sahabat fotografi di seluruh Nusantara. Perkenalkan saya Charles Henry, biasa dipanggil Pak Henry. Ya, jadi saya kebetulan asli Jogja tapi domisili di Samarinda, mengajar seni budaya. Saya guru. Kemudian ikut lomba ini kemarin karena hunting bersama teman-teman siswa-siswi saya yang ikut lomba FLS 2N tingkat SMA. Jadi mereka ambil fotografi, terus saya ambil sela fotografi. Ya, mereka kalau mau ikut yang jangan lupa disematkan. Ya,
untuk yang umum itu anak-anak SMA masih pada seperti insecure ya, jadi masih takut. Jadi saya sebagai guru memotivasi anak-anak didik saya untuk berani berkreasi di bidang seni fotografi supaya mereka nanti next bisa lebih berani mengikuti lomba-lomba yang kategori umum. Jadi saya sebagai gurunya memberikan contoh untuk mengikuti lomba fotografi tingkat nasional. Nah, itu motivasi saya untuk siswa-siswa saya. Nah, kebetulan saya juga lulusan seni di ISI Jogja. Teman-teman saya banyak dari Fakultas Seni Fotografi. Saya dari DKV ya, Desain Komunikasi Visual. Kadang bermain dengan teman-teman fotografi, suka dengan tema-tema fotografi human interest. Dan salah satu hobi saya selain musik adalah fotografi. Dan saya juga follow IG-nya Kak Dike, itu memang bagus-bagus ya. Foto-foto komposisinya memang berkelas ya. Jadi ya itu juga bagi saya sebagai acuan untuk saya belajar. Jadi saya sebagai guru juga masih harus banyak belajar dengan fotografer profesional seperti Kak Dike. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman fotografer semuanya di sini semangat untuk mengikuti lomba. Selamat malam, salam budaya. Thank you sharingnya. Mungkin juga untuk murid-muridnya, saya lihat ada beberapa lomba juga yang mungkin kalau mau dicoba, kalau masih mungkin belum pede dengan bersaing dengan yang umum, saya beberapa kali lihat ada lomba khusus untuk SMA atau mahasiswa. Mungkin bisa dicoba anak didiknya untuk mulai ikut aja mungkin dari yang lokal atau dari yang sesama SMA atau mahasiswa, supaya nggak terlalu, mungkin kalau supaya lebih pede yang ya sama-sama setingkat SMA mungkin bisa coba. Saya beberapa kali lihat kok ada lomba yang khusus untuk siswa dan mahasiswa ya. Ya, terima kasih Kak Dike. Ya. Baik, mungkin selanjutnya saya mungkin bisa bacakan yang dari chat ya Kak? Boleh, silakan. Oke, tadi yang pertama ada Kak Ahmad Teguh Arifani dari Samarinda. Jadi beliau bertanya, apakah semisal kita mengikuti lomba foto, kita juga harus membuat sebuah storytelling dalam sebuah konsep foto yang kita ikuti? Sebenarnya, sebenarnya kembali lagi ya, kalau misalnya sebenarnya foto itu pasti sebenarnya ada ceritanya. Tapi kalau yang dimaksud dengan foto story kan beda lagi ya. Kalau foto story itu kayak rangkaian gabungan foto-foto yang ada ceritanya. Biasanya foto-foto seperti itu untuk lomba-lomba foto jurnalistik ya. Ada sih memang, tapi menurut saya foto yang kita buat, meskipun kita nggak istilahnya nggak membuat konsep, kita hunting misalnya paling mudah ya, kita hunting street, kita juga bisa cari foto bercerita kan. Kita biasanya menunggu momen gitu. Bedanya adalah kalau kita hunting street, kita menunggu momen, tapi kalau kita membuat konsep, we make the moment. Itu aja bedanya. Tapi intinya itu tetap pasti fotonya foto yang bercerita. Itu Kak Putri. Oke, mungkin dari Kak Ahmad Teguh mungkin ada feedback, bisa di chat. Sudah terjawab atau belum? Oke, katanya siap, sudah terjawab Kak. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada dari Kak Rosa Bandung Barat. Jadi beliau ini bertanya, dari pengalaman Kak Dike, apakah ada pengalaman foto dengan menggunakan HP yang bisa menang melawan kamera DSLR atau mirrorless? Mungkin bisa dijawab. Oke. Saya lupa ikut lomba yang mana ya, tapi saya pernah kirimkan pakai HP dan itu menang, juara kedua kalau nggak salah. Cuma saya nggak ingat foto yang mana, tapi pernah kok saya ikutkan juga, karena saya istilahnya mau cek ombak juga nih. Memang saya ikut foto yang HP jarang, tapi kadang kalau saya iseng, saya pengen tahu gitu, ya saya ikut. Pernah sekali ke dua kali ya, saya lupa, saya masukkan. Jadi karena di situ kan dituliskan boleh pakai HP atau kamera ya, jadi saya pernah ikutkan, dan itu kalau nggak salah juara kedua, saya lupa di mana. Gitu, bisa kok. Selama fotonya memang sekarang kan kamera HP sebenarnya kamera HP udah canggih ya, udah bagus. Cuman memang kalau untuk
kayak kerja, saya nggak pakai kamera HP karena biasanya kalau untuk cetak tetap masih apa namanya, nggak sebaik kamera DSLR. Tapi sebatas untuk kayak lomba foto, kalau misalnya diperbolehkan menggunakan kamera HP, nggak masalah menurut saya kok. Gitu kan juga sekarang kan ada mode pro juga ya di kamera HP ya, jadi kita bisa atur nggak cuma asal jepret-jepret gitu. Kan sekarang udah banyak trik-triknya juga, kita bisa pakai mode yang pro gitu kan, kita bisa atur cahayanya, bisa atur speed-nya gitu. Gitu sih Kak. Oke, sudah terjawab. Terima kasih katanya Pak. Oke, mungkin lanjut ke mungkin pertanyaan chat dulu ya. Jadi di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Rikdi Fajar Adipura. Beliau ini dari Sumatera Barat. Jadi beliau bertanya, untuk komposisi foto, apakah ada komposisi khusus untuk lomba foto? Mungkin yang mengadakan lomba ingin menggunakan foto kita untuk komersil. Jadi komposisinya banyak negatif space-nya atau tidak ada komposisi khusus? Dalam lomba biasanya ada beberapa lomba yang jurinya antara perusahaan dan juri ya, misalnya memang mau menggunakan produk. Tapi kalau khusus misalnya harus komposisi seperti apa, biasanya nggak ada gitu. Yang penting kalau kita foto, kita harus cari komposisi atau angle yang menarik aja. Jadi untuk perbandingan, misalnya kita ambil dari depan, samping, dari mana gitu ya. Nanti kita compare aja mana yang terbaik gitu. Karena beda, kecuali lombanya lomba foto produk nih, ya foto produknya harus fokus kan ke benar-benar ke produknya. Udah pasti lightingnya harus bagus. Kalau itu lomba produk gitu. Jadi kita harus fokus ke produk yang mau dilombakan. Kadang saya lihat cara lomba produk memang ada modelnya atau apa, tapi kadang-kadang produknya hilang, tulisan produknya nggak kelihatan. Itu untuk contoh aja ya, kalau foto produk ya produknya harus kita shoot dan dia bisa istilahnya orang ngelihat juga akan ngelihat sih produk itu, bukan cuman talent atau model yang misalnya memegang produk itu. Gitu sih Kak. Oke, mungkin sudah menjawab dari Kak Rikdi. Oke, sudah menjawab ya. Jadi mungkin aku langsung ke pertanyaan yang dari yang resen ya Kak. Mungkin dari Kak Tubagus Ahmad Zain Syakir, bisa on mic. Baik Kak, sebelumnya apakah suara saya jelas? Oke. Oke, saya Tubagus Ahmad Zain Syakir, asal saya dari Lampung. Sekarang saya berdomisili di Sukabumi dan saya sedang menempuh pendidikan SMA. Pertanyaan saya adalah apakah bidang fotografi ini ke depannya berpotensi menyukseskan diri, dalam artian sukses ini adalah dari segi finansial dan lainnya. Karena jika kita lihat perkembangan sekarang pun, kalau fotografi ini mungkin bisa dikalahkan atau digeserkan oleh teknologi AI yang seperti kita tahu. Di sisi lain juga banyak dari sekitar saya ini mengingatkan saya bahwa fotografi ini sebagai passion sampingan saja. Jadi bukan sebagai pekerjaan utama saya. Seperti itu, Kak. Oke. Oke, balik lagi ya sebenarnya. Banyak teman-teman saya yang full di fotografi dan mereka istilahnya untuk mata pencariannya sebagai full fotografer. Kalau saya kebetulan memang masih bekerja, bidang saya di legal, tapi saya memang tertarik foto dan sepertinya saya udah memutuskan saya untuk memulai sebelum saya berhenti bekerja. Jadi saya udah harus tahu dulu market saya di mana, saya lihat dulu. Sebenarnya enak loh menghasilkan uang dari hobi.
Intinya itu ya. Mungkin kalau secara pekerjaan lebih serius. Tapi kalau kita mendapatkan penghasilan dari hobi itu lebih enak. Memang nggak bisa langsung setahun, 2 tahun, nggak mungkin. Jadi, teman-teman juga harus mulai network dari mana, milih apa, sebenarnya apa. Kita tertarik apa nih, apakah wedding, prewed, produk, corporate, gitu. Kalau sekarang saya lebih banyak di corporate ya. Jadi menurut saya bisa, selama memang kita serius. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, kalau kayak pekerjaan fotografer itu kan based on invoice. Jadi memang nggak seperti kalau misalnya kita kerja sebagai karyawan yang setiap bulan ada gajinya. Tapi nggak berarti pekerjaan itu nggak ada gitu. Sekarang pun meskipun AI ada dan lain-lain, tapi untuk corporate tetap masih memakai fotografer. Karena misalnya kita untuk corporate ya, itu memang panjang. Kita misalnya bikin storyboard, lain-lain, apa sih yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya memang mau mencoba, nggak apa-apa. Kalaupun misalnya masih sekolah, masih kuliah, coba-coba aja. Misalnya memang tertarik, mungkin ada temen yang jadi fotografer wedding, prewed, mungkin bisa ikutan, bisa belajar di situ gitu. Nanti mungkin dari situ kita akan lihat passion kita sebenarnya kita cocok nggak sih di foto gitu. Gitu aja sih. Saya bilang sih pelan-pelan dicoba aja. Kalau kita nggak memulai, kita mana kita bisa tahu kan gitu. Gitu sih Kak Putri. Mungkin Kak Tubagus sudah menjawab atau belum? Sudah Kak, sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Semangat ya. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Muhammad Rifki Revianto. Mungkin bisa on mic, Kak. Halo. Halo. Ya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak. Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya aslinya Kalimantan, cuman saat ini saya berdomisili di Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ya. Saya mau bertanya nih, kemarin ketika saya di sekolah, itu saya ditawarin untuk ikut lomba nih. Tapi posisi lombanya ini mepet, dan untuk tema lombanya ini saya belum ada bahannya nih, belum ada stok fotonya. Nah, menurut Kak Dike sendiri, mendingan saya mundur atau saya tetap lanjutin nih lombanya? Sebenarnya ada perwakilan lain, cuman kemarin saya juga ditunjuk dan waktunya kalau saya bilang mepet banget sih, nggak banyak banget gitu loh. Gitu aja. Oke. Balik lagi, kalau misalnya menurut Kak Riki bisa bagi waktu atau cari-cari waktu untuk ambil foto sesuai tema, ikut aja. Tapi kalau memang kayaknya nggak bisa, dan karena itu mungkin kalau ada tema tertentu, ya nggak usah ikut. Tapi selama misalnya mungkin dalam 1-2 hari bisa cari fotonya atau bisa ikut, ya nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Jadi intinya yang kayak saya bilang, kalau misalnya ada stok kita ikut, kalau misalnya nggak ada, ya kita ada waktu nggak untuk cari stok itu. Kalau misalnya enggak, ya next aja, kita bisa ikut lagi. Nggak berarti nggak ikut ya, tapi next time kita bisa ikut lomba yang lain gitu Kak. Apakah sudah menjawab Kak Muhammad Rifki? Ya, baik, sudah menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Kak Rifki atas pertanyaannya. Mungkin bisa lanjut ke, mungkin aku bakal ngasih ini ya Kak, 2 pertanyaan terakhir ya Kak. Oke, silakan. Yang pertama ini dari Kak Dias Prama, mungkin bisa on mic. Perkenalkan, nama saya Dias Pramajaksana dari Kota Palembang. Pertanyaan saya itu bagaimana profesional itu pertama kali terjun ke dunia fotografi untuk menjadi profesional? Oke. Gitu aja? Ya. Oke. Jadi gini, teman-teman, kalau kita mau mulai memasuki dunia profesional, yang udah pasti teman-teman harus punya network ya. Network itu penting.
karena network itu adalah yang membuat teman-teman dikenal orang gitu. Jadi teman-teman harus bangun network dengan sesama fotografer, dengan teman-teman yang hobi foto gitu. Sehingga mereka tahu hasil karya kita seperti apa gitu. Biasanya itu pun kerjaan kadang dari network. Misalnya saya punya klien satu yang udah saya misalnya lakukan pemotretan untuk pekerjaan corporate dan dia suka, nanti pasti dia akan next cerita ke temannya dan selanjutnya ada temannya yang jadi perusahaan lain juga yang minta untuk difoto untuk pekerjaan yang sama gitu. Kebetulan beberapa kali kemarin saya kurang lebihnya dalam perusahaan-perusahaan energi dan mining ya. Jadi akhirnya berputar di seputaran itu aja. Yang pertama ya saran saya miliki network gitu. Ya, yang jadi untuk masuk dunia fotografi selain punya skill dan apa namanya keinginan atau motivasi juga bangun network gitu. Gitu Kak Putri. Gimana Kak Dias udah menjawab atau belum? Ya, terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Kak Dias. Mungkin selanjutnya untuk pertanyaan terakhir bisa dari Kak Zidni Ilmanafian, bisa Onik. Suara saya terdengar, Kak? Terdengar aman-aman. Oke, perkenalkan, selamat malam. Nama saya Muhammad Sidnilman, saya baru aja lulus SMA. Saya ingin tanya ke Kak Diki, bagaimana cara Kak Diki membranding personalnya sebagai fotografer dan juga menarik corporate untuk bekerja sama dengan Kak Diki. Terima kasih. Oke. Balik lagi ya, kalau saya awalnya juga saya udah ada network gitu ya Kak. Jadi kadang untuk perusahaan-perusahaan corporate juga ada beberapa perusahaan yang hasil fotonya kita nggak boleh display di IG pribadi kita. Jadi kadang nggak bisa semua yang saya bisa display, tapi biasanya kalau udah tahu pekerjaan kita, maka mereka akan cari kita. Jadi yang pertama memang gini Kak, mau nggak mau kita memang harus punya network ya, baik itu network sesama fotografer atau network lain. Karena bisa juga sih kita bikin untuk website atau dari Instagram juga bisa kita mulai di situ ya. Jadi mulai post foto-foto hasil jepretan kita, jangan foto selfie ya, terutama ya. Kalau misalnya kita memang ingin nge-branding nama kita atau misalnya pekerjaan kita, hindari foto selfie di IG kita. Jadi kita foto yang membuat IG kita tuh yang profesional gitu. Jadi hasil terutama fokus ke hasil foto kita, bukan foto kita ya yang kita pajang di situ. Jadi hasil-hasil foto kita seperti apa? Mungkin yang simpel aja kayak misalnya mau mulai dari foto prewed, mungkin kita bisa ikut awal-awal temen kita yang foto prewed, jadi kita belajar gitu. Pelan-pelan aja, tapi ya itu Kak, harus miliki network yang kuat dan dan banyak juga teman-teman kita di lingkungan fotografer gitu. Oke, apakah sudah menjawab Kak Zidni? Sudah, terima kasih Kak Diki Aryani. Sama-sama. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai ya Kak, karena terlalu banyak ya kalau misalnya nanti bertanya, mungkin untuk Kak Diki apabila berkenan nanti untuk para peserta mungkin bisa menghubungi ke Instagramnya Kakak atau kontak apabila ingin bertanya. Iya, lalu Sheila juga bisa nanti kabarin saya aja. Oke. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai dan juga sekaligus mengakhiri sesi webinar, maka selanjutnya bisa ke sesi selanjutnya, yaitu untuk sesi penyerahan piagam ke Kak Diki sebagai pembicara pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu. Oke.
Ya. Ya. Jadi Silakan kami ditanya. kami ada sedikit persembahan untuk Kak Dike sebagai bentuk terima kasih dan juga Thank you. bentuk apresiasi karena Kak Dike sudah berkenan untuk memberikan webinar yang cukup memberikan pengalaman-pengalaman yang seru di bidang fotografi. Mungkin bisa kita foto dulu ya Kak. Untuk semuanya mungkin bisa on cam juga para pesertanya. Mungkin bisa kita lakuin foto juga bersama. Yang mau touch up, yang mau touch up. Yang mau touch up. Belum. Kayaknya semua nih. Satu, dua, ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Kak Dike atas waktu dan juga kesempatannya dan juga keluangan waktunya yang sudah bersedia untuk memberikan pengalamannya di bidang fotografi yang juga sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin di sini aku izin untuk menyampaikan highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Dike tadi. Mungkin di sini fotografi itu fleksibel tanpa perlu harus dengan kamera lensa. Kemudian jadikan lomba itu sebagai pengalaman dan juga semangat, serta jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, lakukan persiapan untuk kompetisi secara maksimal dari mulai persiapan mental, kemudian lakukan kurasi foto dan juga persiapan lainnya. Kemudian lakukan perlombaan dengan foto yang sesuai dengan aturan lomba dan tidak melakukan copy-paste. Kemudian juga jangan lupa untuk mencari pengalaman semaksimal mungkin. Dan juga yang terakhir bisa dengan membangun networking seluas mungkin untuk menambah relasi dan juga pengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga terima kasih saya sampaikan kembali lagi kepada Kak Dike. Mungkin terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir dan juga meluangkan waktunya pada webinar selaffotografi.id pada malam hari ini. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi juga mengakhiri webinar dari selaffotografi.id pada malam hari ini. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk terus semangat dalam melakukan fotografi. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak sesuai maupun tidak berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semuanya. Jangan lupa untuk tidak meninggalkan grup webinar karena nanti ada beberapa pengumuman baik dari materi, sertifikat dan juga hadiah untuk para peserta yang teraktif. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Ya. Mungkin teman-teman jangan lupa mengisi presensi di chat Zoom ya. Terima kasih. Ya, selamat malam semua. Ya, selamat malam. Nanti saya izin kirim live ya. di grup juga. Oke, terima kasih Kak Diki. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Saya izin mengakhiri. Oke.